Maibrat bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang menjadi identitas masyarakatnya. Dalam kehidupan masyarakat Maibrat, terdapat 3 wilayah adat yang dikenal dengan sebutan A3, yaitu Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Ketiga wilayah ini memiliki keberagaman dalam tradisi dan kehidupan sosial, namun tetap berada dalam satu ikatan sebagai masyarakat Maibrat. Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat merupakan bagian dari kekayaan budaya yang menjadi warisan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kabupaten Maibrat yang ke-7 pada hari ini. Perjalanan politik Kabupaten Maibrat kembali mencatat sejarah. Dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, 2 putra terbaik asal Maibrat, Karel Murafer dan Ferdinando Solosa, mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Kabupaten Maibrat. Perjalanan menuju kursi kepemimpinan daerah bukanlah proses yang singkat. Dinamika politik, dukungan masyarakat, serta perjuangan dari berbagai pihak menjadi bagian dari perjalanan panjang hingga akhirnya pilihan rakyat menentukan pemimpin untuk membawa Maibrat ke arah yang lebih baik. Dari kampung-kampung hingga pusat pemerintahan, suara masyarakat Maibrat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Perjalanan pemilihan kepala daerah Kabupaten Maibrat akhirnya mengantarkan 2 putra terbaik daerah, Karel Murafer dan Ferdinando Solosa, untuk memimpin Kabupaten Maibrat. Berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum, pasangan Karel Murafer dan Ferdinando Solosa memperoleh 18.680 suara atau 49,40%, sekaligus menjadi pasangan yang mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam Pilkada Maibrat. 2030 dari seluruh Indonesia dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Perjalanan itu kemudian berlanjut pada 20 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Karel Murafer sebagai Bupati Maibrat dan Ferdinando Solosa sebagai Wakil Bupati Maibrat periode 2025-2030. Dan kehormatan untuk kami dua sendiri sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan agenda penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maibrat dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Maibrat di bawah kepemimpinan Bupati Karel Murafer, SH, MA, dan Wakil Bupati Ferdinando Solosa, SE, periode 2025-2030 adalah visi terwujudnya Maibrat yang aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Misi 1. Mewujudkan rasa aman dan adil, meningkatkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dua, pembangunan sarana dan prasarana mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat.
meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup serta derajat kesehatan masyarakat. Empat, membangun sumber daya manusia mempersiapkan SDM yang cerdas, kompetitif, bermoral, dan berjiwa membangun. Lima, menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengembangkan potensi ekonomi daerah. Memberkati. Nanti calon. Oke. Enam, mengoptimalkan sumber daya alam mengelola potensi SDA secara proporsional dan berkelanjutan. Tujuh, membangun birokrasi yang efektif mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Delapan, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, menyediakan dasar hukum untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Visi tersebut juga menjadi arah utama pemerintahan Karel Murafer Ferdinando Solosa dalam membangun Maibrat selama 5 tahun kepemimpinan. Di tengah tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, pemerintah Kabupaten Maibrat terus berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang dekat, terbuka, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Bupati Maibrat Karel Murafer, SH, MA, dan Wakil Bupati Ferdinando Solosa, SE, roda pemerintahan diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Maibrat. Hal yang pertama bahwa tahun ini lebih Pemerintahan yang kuat dimulai dari aparatur yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu perhatian penting pemerintah Kabupaten Maibrat. Melalui kebijakan dan perjuangan Bupati Maibrat Karel Murafer, sebanyak 377 CPNS Farmasi tahun 2021 mengikuti Latsar. Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagi 337 CPNS tersebut, mengikuti Latsar bukan sekadar tahapan administrasi,
tetapi menjadi momentum untuk mempersiapkan diri menjadi aparatur pemerintah yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Tak hanya itu, perjuangan pemerintah Kabupaten Maibrat di bawah kepemimpinan Bupati Karel Murafer juga terus dilakukan untuk memperjuangkan nasib 546 tenaga honorer. Melalui perjuangan yang panjang, berbagai upaya dan komunikasi terus ditempuh pemerintah daerah hingga akhirnya para tenaga honorer tersebut mendapatkan surat keputusan SK. Pemerintah Kabupaten Maibrat di bawah kepemimpinan Bupati Karel Murafer dan Wakil Bupati Maibrat Ferdinando Solosa juga terus melakukan pembenahan di lingkungan birokrasi pemerintahan, salah satunya melalui pelaksanaan seleksi terbuka atau shelter bagi jabatan pimpinan tinggi pratama pada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Maibrat untuk membangun birokrasi yang profesional, kompeten, dan mampu bekerja sesuai kebutuhan organisasi. Melalui proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kompetensi, pemerintah daerah berupaya menempatkan sumber daya aparatur pada posisi yang tepat. Strategis bagaimana membangun masyarakat, membuat masyarakat dan membangun sama-sama. Pendidikan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun masa depan Kabupaten Maibrat. Untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedalaman, pemerintah Kabupaten Maibrat melalui Dinas Pendidikan terus menghadirkan berbagai terobosan dalam dunia pendidikan, salah satunya melalui program Sekolah Sepanjang Hari atau SSH. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Maibrat melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Universitas Papua Manokwari melaksanakan program Sekolah Sepanjang Hari di 2 titik, yakni di SD YPPK Santo Petrus Ayata dan YLSD YPK Silokambuaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak Maibrat, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan akademik maupun karakter siswa. Momentum ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah Kabupaten Maibrat memperkuat sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 18 Kasuari Maijen TNI Christian Tehuteru bersama Bupati Maibrat Karel Murafer dan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Nyimermevi Christian Tehuteru turut mengunjungi pelaksanaan sekolah sepanjang hari di SD YPK Silokambuaya. Saya Bupati Maibrat didampingi oleh Bupati Kabupaten Manokwari, dalam hal ini Kepala Dinas Sosial. Di tempat ini pada hari ini saya secara resmi membuka selubung papan nama pembangunan asrama mahasiswa-mahasiswi Kabupaten Maibrat secara resmi untuk digunakan. Ya, mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan apresiasi.
Pemerintah Kabupaten Maibrat terus berupaya memberikan dukungan, termasuk melalui penyediaan fasilitas asrama mahasiswa di sejumlah daerah. Salah satunya adalah Asrama Mahasiswa Maibrat di Manokwari yang secara resmi telah diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Maibrat. Keberadaan asrama ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi mahasiswa asal Maibrat yang sedang menempuh pendidikan di Manokwari. Mahasiswa asal Maibrat yang menempuh pendidikan di berbagai daerah di Indonesia juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Bagi pemerintah Kabupaten Maibrat, keberadaan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia daerah. Baca memutuskan saja. Pak Anies, silakan. Penetapan penerima dan besar penerimaan bantuan dana studi oleh Maibrat pada tahun anggaran 2025. Kedua, izin penerima dan besar penerima. Tahapan Iya, Joni Same. Ya, hari ini saya serahkan secara resmi untuk KD Joni Same, penerima bantuan beasiswa. Uang ini nanti dikirim melalui ada punya rekening di Jakarta. Terima kasih. Launching pembayaran dana bantuan studi untuk adik-adik kita yang kuliah di Papua maupun di luar Papua melalui APBD Kabupaten Maibrat dana otsus sebesar 2 miliar. Besarnya satu orang terima 6.035.947 rupiah. Jadi uang ini dibagi habis. Itu pertama. Kemudian kedua, SK ini saya tiap lembar saya paraf. Dan saya sudah simpan satu. Kalau ada yang sudah tertuang dalam SK ini baru tertukar, datang lapor sama saya. Karena Ayamaru Utara ke lokasi acara. Hari ini secara resmi meresmikan gedung Puskesmas Ayamaru Utara Timur untuk digunakan dalam rangka petugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang pelayanan yang berkualitas. Amin. Setempat. Itu akan dibuka. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke tingkat distrik, pemerintah Kabupaten Maibrat terus melakukan pembenahan dan pembangunan fasilitas kesehatan yang representatif. Salah satunya melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas di sejumlah wilayah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diresmikannya 2 puskesmas oleh Bupati Maibrat Karel Murafer. Kedua fasilitas kesehatan tersebut berada di Distrik Ayamaru Timur Selatan dan Distrik Ayamaru Utara Timur. Dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang lebih representatif, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. pengobatan massal yang berlangsung di hari ini secara resmi. Sebagai wujud nyata perhatian terhadap kesehatan masyarakat, tim penggerak PKK Kabupaten Maibrat turut mengambil bagian dalam menghadirkan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Melalui kegiatan pengobatan gratis, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dan memperoleh pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya. Kehadiran tim penggerak PKK menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Selain tim penggerak PKK, perhatian terhadap kesehatan masyarakat juga diwujudkan melalui gerakan organisasi wanita Kabupaten Maibrat. Organisasi wanita turut mengambil bagian dalam memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan pengobatan gratis. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur, dengan melibatkan sejumlah dokter spesialis dan tenaga kesehatan. Kehadiran para dokter spesialis memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara langsung. Antusiasme masyarakat terlihat dalam mengikuti rangkaian pelayanan kesehatan yang diberikan. Infrastruktur menjadi salah satu perhatian serius pemerintah Kabupaten Maibrat. Baru sekitar 10 bulan menjalankan pemerintahan kerja cepat, Bupati Maibrat Karel Murafer mulai menunjukkan komitmennya melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah peningkatan akses jalan di pusat ibu kota Kabupaten Maibrat, Kumurkek. Sebanyak 8 proyek pengaspalan jalan lingkungan di kawasan ibu kota mulai dikerjakan dan sebagian telah diresmikan untuk digunakan masyarakat. Memasuki tahun 2026, pemerintah Kabupaten Maibrat kembali memperkuat komitmennya di bidang infrastruktur. Salah satu yang menjadi perhatian adalah peningkatan akses Jalan Yukase Mare Raya sebagai bagian penting dalam membuka konektivitas masyarakat di wilayah tersebut. Wilayah Distrik Mare selama ini masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur jalan. Kondisi geografis dan akses transportasi yang belum memadai menjadi tantangan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah Mare menjadi salah satu perhatian pemerintah, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan di kawasan 3T. Selaku tokoh mewakili 10 tokoh yang di belakang. Tambah dengan kami depan ada 15 tokoh. Kami sangat salut ke pemerintah karena pemerintah juga niat baik untuk kami distrik Kaimar Utara, terutama dua distrik di depan di belakang, Marcel dan Mare. Kami angkat salut, pemerintah juga turunkan tangan untuk menjawab kebutuhan kami sehari-hari dari Marcel menuju Mare. Jadi kami sangat bersyukur karena pemerintah juga memperhatikan kami orang belakang juga untuk bisa seperti orang depan. Saya pikir
Perhatian serius terhadap infrastruktur juga ditunjukkan Bupati Maibrat Karel Murafer saat meninjau langsung kondisi akses jalan di Kampung Fuok. Akses jalan yang terputus dan mengalami kerusakan parah membuat masyarakat kesulitan melakukan aktivitas dan mobilitas. Tidak ingin hanya menerima laporan dari masyarakat, Bupati Maibrat turun langsung melihat kondisi di lapangan. Bahkan, orang nomor 1 di Kabupaten Maibrat ini nekat berjalan kaki melewati jalan yang terjal dan rusak untuk memastikan secara langsung kondisi akses yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setelah melihat kondisi jalan secara langsung, pemerintah bergerak cepat. Kerusakan akses jalan Kampung Fuok menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti melalui pekerjaan perbaikan. Waktu itu kita datang bulan apa ya? 2 bulan lalu. Hasilnya mulai dirasakan masyarakat. Akses jalan di Kampung Fuok yang sebelumnya terputus dan sulit dilalui, kini sudah kembali dapat dilewati kendaraan. Selain pembangunan dan peningkatan jalan, pemerintah Kabupaten Maibrat juga terus memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jembatan. Sejumlah pembangunan jembatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah kini telah selesai dikerjakan. Sejumlah pembangunan jembatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah kini telah selesai dikerjakan. Di antaranya Jembatan Fait Mayaf, Jembatan Kisor, Jembatan Atrako, dan Jembatan Wayamun. Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Maibrat akan segera melakukan peresmian sebagai bagian dari komitmen menghadirkan infrastruktur yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau tidak itu jalan rusak. Dari sisi keamanan terjamin. Terjabat dengan mari. Ini nanti digunakan. Ini batu-batu besar ini. Kadang-kala kita lewat di bawah ini. Mobil-mobil kecil tidak bisa lewat. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah Kabupaten Maibrat menyalurkan bantuan modal usaha kepada kelompok pelaku usaha pangan lokal di wilayah Maibrat. Bantuan modal usaha yang disalurkan mencapai 300 juta rupiah. Dana tersebut diberikan kepada 60 kelompok pelaku usaha pangan lokal, dengan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah. Selain memberikan dukungan modal usaha, pemerintah Kabupaten Maibrat juga terus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui program bantuan sosial, pemerintah menyerahkan bahan pokok berupa beras dan minyak goreng kepada keluarga penerima manfaat. Kehidupan keagamaan juga menjadi bagian penting yang mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maibrat. Pemerintah terus mendorong peran tokoh agama sebagai bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan penuh kebersamaan. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap pelayanan keagamaan, pemerintah Kabupaten Maibrat menyiapkan dana hibah dan bantuan pelayanan bagi para tokoh agama Kristen dan Muslim. Mengembangkan tugas pelayanan. Terima kasih. Tuhan berkati. Aifa Timur ini harus kita bebas dari. Makasih. Pengrindu secara. Kepedulian pemerintah Kabupaten Maibrat juga ditunjukkan saat masyarakat menghadapi musibah dan bencana. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Maibrat, pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana di Kampung Rindu. Masyarakat yang ada di pinggir danau di Kampung Rindu untuk pencarian sehari-hari untuk menangkap ikan udang yang ada di danau ini perahu ini. Ini salah satu rumah yang terdampak banjir. Kemudian rumah kedua yang di sebelah yang kena terdampak banjir. Kemudian rumah ketiga, keempat, kelima di ujung.